Halo guys, jadi lanjutan yang tadi, itu tadi kan kita bikin satu tas yang dia itu tas klasifikasi nunggu sampai tas baca potensio mempersilahkan dia kan, menggive semafor. Nah, sekarang kita akan nyoba kalau tas klasifikasi tadi menunggu dua tas mempersilahkan. Jadi ada dua tas beda. Nanti dia akan masing-masing itu akan mempersilahkan. Kalau keduanya udah mempersilahkan, baru kita akan mengklasifikasi. Nah, jadi codingannya sama persis sama di video yang sebelumnya. Cuma aku tambahin ada masukan analog lain namanya LDR. Aku pakai sensor LDR. Terus jadi semafor sekarang aku bikin dua. Ada semafor A sama semafor B. Terus ada ini nilai global, variabel global buat nyimpan hasil baca analog read. Terus aku bikin juga tas baru satu lagi di sini. Tasnya mirip banget sama Potensio, cuman bedanya sesimpel ini baca dari Potensio, ini bacanya dari LDR itu. Jadi nama pinnya ya yang udah aku define itu. Nah, cuman di sini kita akan lihat dulu oh ya, oh ya ini dulu deh. Tas klasifikasi itu berarti dia isinya nanti gini. Jadi pertama dia if semafor tag, dia bakal ngecek semafor A dulu udah dipersilahkan atau belum. Baru dia kalau udah true baru dia ngecek lagi semafor B udah dipersilahkan atau belum. Aku belum nyoba gimana kalau kita pakai n aja di sini nn gitu ya. Semafor tag PD true terus nn bla bla bla. Ini kita masukin sini. Harusnya sih bisa aja. Cuman yang penting kalau menurutku ya harusnya bisa aja, yang penting kalian netapin waktu tunggunya itu ya sesuai sama kebutuhan kalian gitulah. Nah, kalau kebetulan di sini aku bikinnya cek dulu A, kalau iya baru cek B gitu. Sebenarnya eh, mungkin bagusan yang itu ya, mungkin dia bisa ngecek barengan kalau kalian pakai NN aja. Ini cek A dan cek B gitu. Kebetulan di sini aku nggak gitu. Terus sekarang klasifikasi itu menerima dua nilai integer, poten sekarang sama LDR sekarang. Nanti dia klasifikasi. Cuman ya yang aku masukin pengaruh dari LDR cuman yang tinggi aja sih, yang tadi di atas 750. Kalau L-nya juga tinggi, tinggi cerah, kalau enggak berarti tinggi mendung. Dan tinggi sedang rendah pun kita ini nggak tahu konteksnya apa ya. Yang penting intinya itu hasil baca potensi udah gitu aja. Kita cuma belajar semafornya aja di sini. Kayak gitu. Nah, cuman aku bakal nyoba di sini gimana kalau emang cuman satu aja yang ngasih semafor dan satunya belum ngasih. Jadi di sini aku belum bikin tasnya. Aku belum ngebikin tasnya LDR ya. Jadi di sini kan harusnya ada. Sini aku harusnya bikin LDR ini kan tas LDR. Nama functionnya harus sama ya. Tas LDR ya gini. Cuman ini aku komen dulu aja. Nah, jadi aku bakal biarin dulu, coba dulu kalau si tas klasifikasi ini belum dapat kedua semafor yang dia minta gitu. Nah, ini aku run nggak ada error. Sekarang aku coba kirim ke board. Ini aku udah bikin rangkaiannya. Apa nanti tak foto mungkin ya? Mungkin tak foto, tak kasih lihat teman-teman juga rangkaiannya ya. Ya cuman baca potensio sama baca LDR itu aja sih rangkaiannya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat serial monitor di sini ya, ini yang loop background ya, tas background. Nah, dia baca masukan potensio, terus nggak ada baca LDR karena emang nggak belum tak bikin tasnya. Nah, dia nggak ngeprint sama sekali, nggak ada ngeprint ini klasifikasi tinggi cerah, tinggi mendung, sedang, rendah, nggak ada karena dia nggak berarti udah berhasil ya, semafor kita udah berhasil, dia nggak masuk ke sini sama sekali, nggak masuk ke sini maksudnya, sorry nggak masuk ke baris yang ini gara-gara belum memenuhi ini. Dia nunggu di give semafor B tapi nggak di give. Nah gitu, sekarang kita akan coba. Oh ya, ini tadi lupa tak kasih tahu. Jadi sekarang aku nggak bikin kayak tadi string masuk ke tas potensio gitu, cuman aku nilai masukan tak tambahin nilai masukan potensio, nilai masukan LDR biar kelihatan. Nah, ini kayak ini kan nilai masukan potensio. Nah, sekarang kita akan bikin tasnya, tas LDR. Ini kalau kita upload harusnya udah bisa masuk ke dalam tas klasifikasi. Ayo, clear deh. Satu, dua, tiga. Nah, potensial LDR. Nah, dia sekarang udah bisa masuk ke dalam tas klasifikasi. Jadi dia udah dapat uh, udah di semafor give dari yang A sama semafor give dari yang B. Ya, X semafor give semafor A dari tas potensio sama X semafor give B
dari tas LDR, baru si klasifikasi ini bisa mengeksekusi yang ini. Jadi dia minta diizinkan dulu sama dua tas sebelumnya, istilahnya gitu. Cuman ya itu kita yang atur sebagai programmernya, kayak gitu. Ini ya potensio layer. Nah ini kenapa dia kadang ada spasi kadang enggak ya, karena emang kan dia berjalan secara apa ya, emang enggak secara serial kan, mereka berjalan akan tas-tas ini yang kita multitaskingin, jadi nggak nentu. Kalau emang bisa mepet ya dia mepet, kalau ada jarak ya ada jarak gitu. Karena kan si loop yang background ini kan prioritasnya paling tinggi, jadi tas-tas kecil ini nggak begitu bisa mengendalikan si loop yang ini. Jadi dia bisa aja nyempil kayak gini, kan dia nyempil nih, 55-nya nyempil. Gitu. Cuman kadang kadang kebetulan bisa kayak tadi. Nah ini gitu. Ya intinya sebenarnya di video ini tuh cuma menunjukin kalau misalkan kalian mau satu tas itu menunggu ada diserahkannya dua semafor yang berbeda, itu bisa kayak gini. Jadi kalian bikin semafornya sesuai kebutuhan. Ini di sini aku bikin dua. Terus jangan lupa masing-masing juga dibikin ya, di create dulu, dipanggil dulu ini konstruktornya. Jangan sampai semafornya masih nol ya, dibikin dulu. Kalau udah baru kita lanjut. Kayak gitu. Nanti tas yang kita suruh untuk mempersilahkan itu ya pakai X semafor give. Tas yang kita suruh menunggu itu pakai sintaks semafor tag. Kalau debug teman-teman nggak hafal sintaksnya kan bisa lihat modul ya. Semafor tag pokoknya dua argumen pertama itu eh, alamatnya si semafor, tipenya semafor handle T. Terus yang kedua ini adalah waktu tunggunya mau berapa tik, itu waktu tunggu. Kalau dia ulang-ulang terus jelasin ini waktu tik ini, dia nunggu. Kalau kita isi ya tik type T 0 berarti dia nggak nunggu sama sekali. Kalau emang di saat kita masuk ke baris ini ternyata semafornya nggak di give, ya udah langsung skip gitu. Skip dalam konteks ini berarti ya dia bakal continue, balik ke kan for kan, balik ke iterasi berikutnya gitu. Kalau dia kita kasih 10 tik ya berarti dia bakal nunggu 10 tik dulu, masuk sini nggak semafornya belum di give, nunggu 10 tik gitu sampai di give. Kalau masih tetap nggak div baru dia continue gitu. Itu argumen kedua. Sebenarnya aku bosan yang ngejelasin ulang terus ya. Argumen kedua gitu. Terus sama dengan ada PD true sama PD false gitu. Jadi kalau teman-teman mbak di sini bikin PD false ini kayaknya sih bisa aja gitu, kayak gitu. Jadi ini ada dari library-nya Arduino Veritas ya, ada PD false sama PD true. Tuh begini, ini caranya. Kalau menurutku harusnya bisa aja pakai dandan gitu, dandan terus ini kalian taruh di sini. Cuman mengatur waktu tunggunya itu harus ya sesuai lah, nanti kalian bisa nyoba-nyoba gimana sesuainya dan gimana nggak sesuainya gitu. Nah semoga teman-teman bisa memahami konsep dari semafor di Arduino Veritas ini, dan selamat mengerjakan laprak dan juga debug di hari Senin besok.